saya akan membahas materi tentang organogenesis. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan simak video berikutnya. Organogenesis. Ada yang tahu apa itu organogenesis? Jadi, organogenesis adalah proses pembentukan organ-organ tubuh pada makhluk hidup. Organ yang dibentuk ini berasal dari masing-masing lapisan dinding tubuh embrio pada fase gastro, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Lapisan ektoderm akan menumbuhkan jantung, sistem saraf pusat, kulit, rambut, dan panca indera. Lapisan mesoderm akan berdiferensiasi menjadi bagian otot, rangka, alat reproduksi, peredaran darah, dan alat ekskresi. Sementara lapisan endoderm akan menumbuhkan alat pencernaan dan alat respirasi, yaitu seperti paru-paru. Yang selanjutnya yaitu proses organogenesis. Yang pertama histogenesis, yang kedua morfogenesis, dan yang ketiga transformasi dan diferensiasi. Histogenesis yaitu suatu proses diferensiasi dari sel yang semula belum mempunyai fungsi menjadi sel yang mempunyai fungsi khusus. Dengan kata lain, histogenesis adalah diferensiasi kelompok sel menjadi jaringan, organ, atau organ tambahan. Yang kedua, morfogenesis, yaitu organogenesis dimulai akhir minggu ketiga dan berakhir pada minggu ke-8. Dengan berakhirnya organogenesis, maka ciri-ciri eksternal dan sistem organ utama sudah terbentuk. Yang selanjutnya, embrio disebut fetus. Dan yang ketiga, transformasi dan diferensiasi. Pada akhir dari proses gastrulasi, lapisan benih telah berdiferensiasi, tetapi belum dapat berfungsi. Sel masih tidak berfungsi sampai pada proses diferensiasi khusus. Hasil dari proses diferensiasi khusus ini adalah terbentuknya protein baru dalam sel. Berikut ini proses organogenesis. Hari ke-18. Pada hari ke-19, dari mesoderm embrio akan terbentuk dua tubulus endokardial. Hari ke-20, lapisan neural akan berkembang menjadi ensipalon di bagian anterior dari medula spinalis di bagian posterior. Ensipalon bermula dari perkembangan tiga daerah primitif otak, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Berikut ini lapisan endoderm, yaitu bagian endoderm akan membina beberapa sel seperti epitelium, saluran pencernaan, hati, pankreas, dan vesika urinaria. Lapisan endoderm juga akan menumbuhkan sel-sel epitelium, saluran respirasi, saluran urinaria, serta beberapa kelenjar hormon seperti tiroid dan paratiroid. Lapisan mesoderm. Lapisan mesoderm dalam perkembangan selanjutnya akan menumbuhkan notochord, epimer, mesomer, dan hipomer. Pada Amphioxus, notochord umumnya berkembang dengan baik dan pada vertebrata, notochord akan menumbuhkan sumsum tulang belakang. Bagian epimer akan berkembang menjadi dermis kulit, sumsum tulang, dan otot kerangka. Mesomer akan berkembang menjadi organ ekskretoris seperti ginjal dan uretra, ovarium dan testis, serta saluran genital dan korteks adrenalis. Hipomer akan berkembang menjadi peritoneum, mesenterium, jantung, sel darah, sumsum tulang, pembuluh darah, dan rongga tubuh. Lapisan ektoderm. Lapisan ektoderm adalah bagian terluar dari tiga lapisan massa sel yang muncul di awal perkembangan embrio. Ektoderm berasal dari sel epiplas dan terbentuk selama proses gastrulasi. Gastrulasi yaitu proses tahapan pertumbuhan embrio yang berbentuk mangkuk dan terdiri atas dua sel. Berikut ini tahapan perkembangan otak di masa embrio.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.